Chapter 85. Tepat setelah Lernen melepaskan tembakan ke Macht, Lernen dan Edel mengambil jarak dan Edel mulai menganalisis gelang kekuasaan. Karena butuh waktu bagi Edel, Lernen mengatakan kalau ia akan mengetes kemampuannya sembari mengulur waktu. Macht segera menyerang dan mencengkeram jubah Lernen sembari mengayunkan pedangnya. Tetapi Lernen menghindar dengan terbang ke atas. Lernen melepaskan rentetan mantra yang berhasil dihindari Macht dan Lernen menangkis tebasan Macht. Lernen menyadari bahwa Macht tidak berusaha mengubahnya menjadi emas, melainkan mencoba membunuhnya terlebih dahulu. Lernen menyadari kalau dirinya ingin dijadikan contoh dan merasa benar-benar dianggap rendah. Lernen kemudian menembakkan rentetan mantra ke arah Macht dan Macht menangkis dengan mudah. Lernen berpikir bahwa meskipun ia tak bisa mencapai puncak dari sihir, namun dirinya tidak pernah kalah ketika menjadi petarung pengganti. Macht mengakui kalau Lernen sangat kuat dan menyadari kalau Lernen bertarung tanpa niat membunuh. Setelah mendekat, Macht bertanya kepada Lernen apa yang sebenarnya dia incar dan mematahkan sihir pertahanan Lernen, lalu membantingnya ke tanah. Macht menyadari sihir Edel dan menyadari bahwa mereka berusaha memulihkan gelang batu perbudakan. Macht memberitahu mereka bahwa usaha mereka sia-sia. Edel yang telah selesai menganalisis gelang Macht memberitahu Lernen bahwa gelang batu perbudakan berfungsi dengan baik dan perintah terhadap Macht masih bekerja dengan baik. Lernen mengatakan bahwa berarti Macht tidak memiliki kedengkian ataupun kebencian terhadap penduduk kota, dan sulit dimengerti mengapa Macht mengubah penduduk menjadi emas padahal tidak memiliki sedikit pun niat jahat. Macht menyela dan mengatakan bahwa meskipun iblis mengetahui kata niat jahat, mereka tidak memiliki konsep apapun tentangnya dan tidak dapat merasakannya. Edel menyatakan bahwa iblis adalah makhluk yang menipu manusia dengan kata-kata. Menipu dan membunuh manusia adalah naluri mereka. Dan mereka tidak memerlukan alasan emosional untuk menyakiti manusia. Itu adalah sifat dasar mereka sama seperti kita manusia, dengan kesehariannya. Edel menyamakan kalau membunuh manusia bagi iblis, sama dengan makan ataupun tidur bagi manusia di mana itu adalah perintah tubuh. Lernen bertanya Edel dapat menambahkan perintah lain ke gelang tersebut, tetapi Edel menjawab bahwa hanya pengguna asli yang dapat melakukannya. Macht bertanya apakah mereka sudah menentukan tindakan berikutnya. Lernen mengatakan kalau langkah mereka selanjutnya adalah mundur. Tujuan utama kami adalah untuk mengumpulkan informasi. Walaupun aku mempertimbangkan kemungkinan keberuntungan untuk mengalahkan Mo, namun itu bukan ide yang bagus. Aku adalah pria tua yang penakut. Lernen melanjutkan dan mengatakan kalau ia akan membiarkan temannya yang pemberani menyelesaikannya dan membiarnya merasakan kemenangan. Lernen memanggil golem dari botol kaca. Lalu ia mengatakan kalau dirinya belum mengerahkan seluruh kemampuannya dan belum banyak informasi yang didapat. Lernen lalu mengajak Macht untuk memulai dari awal lagi dan mengatakan kalau dirinya akan mengerahkan semua kemampuannya untuk mengungkap kartu Macht. Seketika, Macht menyerang dengan menebas golem itu dan melukai Lernen. Macht berkata kalau dia tidak akan membiarkan Lernen berbuat sesukanya. Lernen yang terluka memberitahu Macht bahwa dia bukan satu-satunya lawannya sekarang. Edel terlihat menyerang dari samping, lalu menyentuh badan Macht. Lernen mengatakan bahwa meskipun Edel bukanlah penyihir yang kuat, dia jauh lebih berani daripadanya. Terlihat hidung Edel mulai mengeluarkan darah dan dia pingsan walau tidak menerima serangan. Untungnya golem yang telah berubah itu menghentikannya agar tidak jatuh. Macht terkejut mereka berhasil membaca ingatannya dan Lernen menyatakan bahwa tidak perlu melanjutkan lagi. Dia memuji Edel karena telah mendapatkan informasi yang sangat penting. Lernen menjatuhkan botol kaca baru dengan golem. Saat kaca pecah, golem itu membesar dengan cepat lalu menyerang Macht dengan pedangnya. Macht menahan dengan satu tangan dan menghasilkan suara yang amat besar. Dan di sana terlihat golem itu telah berubah menjadi emas. Macht berjalan di sekitar golem yang berubah itu, tetapi Lernen dan Edel telah menghilang, dan ingatan yang diberikan Edel kepada Denken telah berakhir. Kilas balik pun selesai. Sekarang terlihat Frieren yang memuji kalau sihir hipnotis dari Edel sangatlah luar biasa. Stark bertanya apakah dia sehebat itu. Frieren menjawab bahwa struktur mental iblis sangat berbeda dari manusia, sehingga menyelinap dan memanfaatkan ingatan iblis itu hampir mustahil. Edel pasti mengalami siksaan yang tak tertahankan. Denken lalu memberitahu Frieren bahwa matahari sudah terbenam dan sudah waktunya untuk bersiap. Denken mengajak semuanya untuk mendiskusikan ingatan Macht setelah dia menyelesaikan urusannya. Frieren bertanya apa urusannya, dan Denken mengungkapkan selama ini, setiap hari dia selalu masuk ke Eldorado dan berbincang dengan Macht Sage of Destruction. Denken ternyata menghabiskan waktu setiap hari dengan mengobrol dengan Macht. Sekian chapter ini. Informasi terpenting adalah bagaimana Edel berulang kali mendapat pujian dari Lernen, Denken, dan bahkan Frieren. Ini menandakan kalau sihir mental milik Edel sangatlah hebat dan kuat, mungkin yang terkuat di antara penyihir saat ini. Walaupun Edel gagal dalam ujian menjadi penyihir kelas 1, tetapi dia sangat kuat dan berani. Chapter 86.
dengan judul diskusi. Frieren bertanya maksud Denken dengan berbicara dengan Macht. Denken mengungkapkan bahwa dia adalah warga kota Weiss. Yang lain kemudian mengingat bahwa ada dua perintah yang diberikan kepada Macht melalui gelang batu, yakni untuk melayani orang-orang Weiss dan keturunan mereka, dan untuk tidak melakukan tindakan jahat terhadap orang-orang Weiss. Meskipun sebagai iblis, Macht tidak menyadari arti dari kebencian. Perintah pertama, untuk melayani, akan tetap berlaku. Mereka menyimpulkan bahwa itulah sebabnya Denken dapat bertahan hidup saat memasuki tanah emas dan bertanya-tanya apakah itu berarti Macht akan mendengarkan perintah dari Denken. Namun Frieren berpikir itu tidak memungkinkan. Jika benar bisa demikian, Denken hanya perlu memerintahkan Macht untuk mati dan masalahnya selesai. Yang dikonfirmasi oleh Denken. Denken mengatakan Macht tidak akan menyakitinya, tapi dia juga tidak akan menerima perintah darinya. Denken memaparkan kalau iblis adalah makhluk asosial dan konsep perbudakan terdengar rancu bagi mereka. Frieren bertanya ke Denken, mengapa dia melakukan tindakan yang tidak bodoh itu, padahal tahu bahayanya. Frieren menambahkan, kalau Macht akan membunuhnya, tergantung dari pemahaman Macht tentang konsep perbudakan. Denken menjelaskan keinginannya untuk mengembalikan tanah kelahirannya seperti semula dan hanya Macht yang bisa melakukannya. Jika membunuh Macht tidak mengembalikan Eldorado menjadi normal, tindakannya akan menjadi sia-sia. Ternyata sihir Macht akan tetap ada walau dirinya mati. Denken mengatakan bahwa Macht menyadari nilai hidupnya dan tidak akan mengembalikan Golden Land ke keadaan normal dengan cara apapun. Dan ini membuat Denken tidak akan membunuh Macht walaupun menemukan cara untuk mengalahkannya. Bagi Denken mengembalikan Eldorado adalah prioritas utamanya. Saat Denken hendak berangkat ke Eldorado, Frieren meminta untuk ikut dengannya. Denken mengatakan bahwa Macht mungkin tidak akan menyakitinya jika dia memperkenalkannya sebagai temannya, tetapi itu tidak pasti. Frieren tetap bersikeras untuk pergi dan mengatakan bahwa itu adalah pendekatan yang lebih baik daripada terus-terusan berbasa-basi dan Frieren ingin memastikan sesuatu. Fern dan Stark juga mengajukan diri untuk pergi. Stark yang gemetar mengatakan kalau dirinya percaya diri dengan kemampuan melarikan dirinya dan akan menyelamatkan Fern dan Frieren saat keadaan memburuk. Sebelum mereka bertemu Macht, Frieren meyakinkan mereka bahwa mereka hanya pergi untuk mengobrol dan meminta agar jangan membuat sesuatu terjadi. Sebelum memasuki tempat Macht Frieren, tetapi meminta maaf kepada mereka, seolah mereka akan berpisah untuk selamanya. Rombongan itu bertemu Macht di dekat gerbang dan menyambut mereka dengan hormat. Saat mereka memasuki rumah besar, Macht bertanya kepada Denken tentang para pendatang baru. Denken mengatakan bahwa mereka adalah teman-temannya dan memerintahkan Macht untuk memperlakukan mereka dengan baik. Macht menurut dan menyapa mereka bertiga dengan sopan, memperkenalkan dirinya sebagai instruktur sihir keluarga Gluck, penguasa tanah Weiss. Frieren menjawab bahwa itu bukanlah pertemuan pertama mereka dan mengatakan mereka pernah bertarung 6 abad yang lalu. Ketika Macht tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa ia mengingat pertemuan itu, Frieren lalu menawarkan Macht untuk membantu mengingat, dan ini adalah tantangan dari Frieren untuk bertarung. Fern dan Stark mengambil jarak dan masuk ke mode pertarungan. Namun, sebelum Macht menjawab, Denken menghentikan mereka dan mengatakan kalau mereka di sana untuk berbincang. Macht meminta maaf. Setelah itu di ruang tamu, Macht menyajikan teh kepada para manusia, sambil berkata bahwa ia menjaga peralatan minum teh tetap utuh, karena tuannya Gluck menyukainya. Stark dan Fern berbisik ke Frieren dan menanyakan tentang tindakannya barusan yang mencoba untuk menyulut api dengan Macht. Frieren mengabaikan dan mulai berbicara dengan Macht. Frieren mengatakan ingin mengonfirmasi sesuatu dan mengatakan kalau pada akhirnya dia tidak bisa mengalahkan Macht. Frieren memberitahu Macht kalau dirinya yang sekarang tidaklah sempurna. Terkejut karena diprovokasi sekali lagi, Macht bertanya kepada Denken tentang identitas Frieren. Setelah mengetahui bahwa Frieren adalah penyihir dari kelompok pahlawan yang telah membunuh Raja Iblis, Macht hanya berkomentar kalau Denken menyukai cerita petualangan kelompok pahlawan. Frieren yang sedikit marah lalu bertanya kepadanya apakah ia tidak bermaksud untuk membalaskan dendam Raja Iblis. Stark heran dengan tingkah Frieren yang terus memprovokasi Macht. Macht menjawab dengan mengatakan kalau pertanyaan Frieren luar biasa bagus, dan tanpa ekspresi Macht mengatakan dia benar-benar tidak peduli. Macht mengklaim bahwa ia adalah seorang moderat di pasukan Raja Iblis, dan pada akhirnya dirinya tidak memiliki kesetiaan ke rajanya. Sejak awal Macht mengatakan kalau dirinya membenci konflik. Aku hanya ingin hidup damai di sini, tetapi orang-orang terus datang untuk mengusiknya. Ia lalu menyinggung kalau itu sama seperti yang dilakukan Frieren barusan. Macht melanjutkan kalau sejak awal dirinya ingin hidup berdampingan dengan manusia, bahkan sebelum gelang itu dipakainya. Frieren, dengan kebenciannya terhadap iblis, mulai kembali provokasinya. Frieren mengatakan kalau dirinya telah mendengar alasan yang sama berulang kali sampai tidak bisa menghitungnya. Dan baginya iblis adalah seorang pembohong yang berbohong sebanyak mereka bernapas. March berkata kalau deskripsi Frieren benar, tapi dia tidak bohong saat ini.
Macht lalu meminta ke Denken untuk mengkonfirmasi kalau dirinya tidak berbohong, karena ternyata Macht sudah tahu Denken telah melihat masa lalunya melalui Edel. Denken mencatat kalau Macht tidak berbohong dan benar bahwa dia ingin hidup berdampingan dengan manusia. Frieren menjadi lebih cemas, mengkritik Macht dan mengatakan secara langsung kalau dia berbahaya. Walau kau ingin hidup berdampingan tetapi kau menolak mengembalikan Eldorado seperti semula dan kau membunuh penyusup dengan kejam. Macht bingung dengan pernyataan Frieren dan Frieren menutup dengan mengatakan kalau pembicaraan ini buang-buang waktu dan menutupnya dengan mengatakan kalau mereka tidak akan pernah saling mengerti, iblis dan manusia tidak akan saling memahami. Karena makin memanas Denken memutuskan kalau pertemuan itu telah berakhir untuk hari itu. Atas perintah Denken, kelompok itu meninggalkan tempat kejadian tanpa ada pertarungan. Di jalan pulang, Frieren bertanya kepada Denken tentang hubungannya dengan Macht dan menyatakan bahwa mereka tampak dekat. Denken menjawab bahwa Macht adalah guru sihirnya.